so welcome back to our channel Calf Production. Jujur, kali ini kita mau bahas yang berbeda tuh, tentang LDR, lelah disiksa rindu. Waduh. So, check it out. Gue nggak plan. Bloopers ya. Fun fact ya. Kita nggak briefing kayak gitu loh ini ya. Kita nggak briefing kayak gitu. Bloopers ya. Enggak, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Mager, take lagi. Allah. Jadi sebelum kita masukin ini, sebenarnya dengan harapan, kita perlu ngomong dengan harapan. Dengan harapan semua baik-baik aja, karena sekarang musim hujan, siapa tahu ada yang sakit ya kan. Jadi stay health, dan apalagi sekarang lagi deras-derasnya hujan. Nggak tahu sih. Susu beruang guys. Lu pada banjir gak sih? Buset, tasnya jadi. Waduh. Ada gambarnya nggak di lu? Tadi ada. Terus sekarang nggak ada. Ya udah, hitam aja ya. Ya udah. Nah, jadi sebelum kita mulai, kenapa hitam doang anjir? Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang harusnya ditanyakan kemarin, tapi kemarin belum kesampaian. Pertama, kenapa kita bikin suara hati? Nah, ini silahkan orang di sebelah saya menjawab. Siapa? Lu sama Feby, kan konten lu. Kenapa lu pada bikin suara hati? Ini ada pertanyaan serius ini. Karena berasal dari teman kita itu yang bernama Febiola. Karena dia mau dengerin suara gue. Ya. Semuanya pada baper dengerin suaranya Feby. Tapi kalau pada dengerin suara gue muak semuanya. Ya. Tapi ya itu karena terinspirasi dari tempat bercakap. Dan itu idenya Feby. Pertanyaan kedua, kenapa gua sama Tasya nggak muncul? Ya, silakan dijawab. Anda sendiri. Ya, ini orang hilang hitam. Ini alasannya. Ya udah ngomong kenapa? Ya, itu kenapa kita nggak muncul di suara hati? Kita jual mahal kan, Tas? Ajak-ajak. Di. Apa hubungannya anjir jual mahal sama gitu? Enggak, suara kita nggak terlalu bagus buat kayak begitu. Biar mereka aja yang lebih bagus saya. Lah, suara gua aja kayak orang orang kena itu ibusan gimana? Skip dah. Skip. Oke. Jadi itu seperti masih di mute Feby, kalau ngomong tuh di unmute. Seperti tadi yang dibilang oleh Feby, kita akan membahas tentang LDR. LDR long distance relationship. Tapi menurut kita sudah tidak, ya gimana ya, LDR tuh ya udah long distance relationship tuh B aja gitu. Jadi kita pengen high the stake karena namanya bukan podcast prokan kalau tidak membawa topik kontroversi. Yaitu kita naikin ada dua hal yang karena kebetulan pas juga kalau disingkat LDR, yaitu long distance religion atau pacaran beda agama. Sama. Gue baru dengar tuh long distance religion. Enggak, itu gue boleh buat. Juga tuh. Enggak ada sih, Feb itu dia bikin sendiri aja. Iya, emang itu gue buat. Gue kira ada, gue baru dengar ngeliat. Dan ada satunya. Kok ini hijau deh, tapi di settingnya tuh merah anjing. Cuma nyalain lampu. Saya tuh kayak pakai infrared gitu Pakai infrared. Merah gak di lu? Merah gak? Kagak. Hitam. Apa ininya apa? Infragreen deh. Yang tadi hijau. Terus ini? Hitam. Gue hidup di goa guys. Emang lu gak nyala lampu apa gimana? Gue males ke saklar tuh jauh di sana. Ya Tuhan. Mending nyalain dulu. Dan satunya lagi, waduh. Udah terang belum? Bacot. Dan satunya lagi. Coba. Ayo Rel, coba. Nyala. Nyala dong. Nyala. Ya mati lagi. Ya Tuhan. Mendingan gue begini aja dong. Mana nggak ada itu? Ya, elunya hitam lagi. Nah ya udah, cacat lu, lampunya cacat. Ya makanya nyalain lampu anjir. Ya udah, dan satunya ini gua lanjut dulu ya, sambil nyalain lampu dulu. Dan satunya ada long anjing. Dan satunya long distance. Oh goblok. Yang satunya ada long distance races, yaitu beda suku. Nah, pertanyaannya, karena kemarin tuh gue tuh terlalu banyak ngomongin tentang Asian parenting, jadi sekarang gantian mereka bertiga yang ngomong dengan cara gini. Jadi mereka ini ada bertiga dan topiknya ada 3, jadi mereka punya spesialisasi khusus saya. Pertama, akan kuserahkan ke Kara untuk bahas yang beda agama. Yang kedua,
Karena Kyle kan paling agamis di sini dong. Kyle paling agamis di sini. Jadi dia tuh front depan kita ada mengusin agama. Nggak gitu, Pak. Ya. Garda terdepan, sekarang dia udah sibuk ya. Garda terdepan dia. Paling depan dia soal ini. Dan untuk relationship, kita kasih ke Feby. Karena Feby punya pengalaman nampaknya. Apaan sih? Gila nih orang. Enggak. Dan untuk yang beda suku kita kasih ke ibunda saja karena nggak ada pilihan lain ya. Bukan karena punya pengalaman. Apaan nih, gak ada briefing anjir. Ditinggal briefingnya lu. Padahal udah di briefing. Tenang. Kyle juga tidak di briefing. Nah. Masih udahlah, tolonglah. Nah, jangan arigato. Jadi sebelum kita mulai yang sulit-sulit, kita kasih dulu ke Feby. Halo Feby, anjay, kayak wawancara. Nah, menurut tuh kenapa LDR itu... perkenalkan diri Feby. Ya. Mengapa Anda memilih divisi ini? Wah. Apa motivasi Anda? Apa motivasi? Misalkan kalau tidak diterima di divisi ini, apakah Anda bersedia ditaruh di divisi lain? Bacot, bisa lanjut. Nah, menurut tuh nih, Feb, LDR itu menurut tuh pilihan yang bagus atau enggak kalau misalkan disuruh milih? Tergantung. Kenapa? Gimana ya? Tergantung aja. Gue bukan orang yang tipikal orang yang yang bisa harus jumpa tiap hari. Kalau jumpa tiap hari juga enak kan, bosen. Jadi gue lebih suka tipikal orang yang lebih suka LDR sih. Asik. Tapi harus jaga komitmen. Gitu dir. Cakep. Nah, kan LDR ini sekarang tuh kadang suka munculkan masalah, yaitu di mana pacaran tidak langgeng. Menurut itu gimana? Apa tanggapan lu? LDR itu jadi akibat gak langgeng hubungan gitu. Malah kadang suka putus gitu karena LDR. Itu balik ke orangnya sih menurut gue. Kalau orangnya ya gimana ya? Tergantung orangnya. Kalau misalnya salah satu udah berkhianat ya pasti nggak itu dong. Nggak, hubungan itu nggak bagus, ngerti nggak sih maksudnya? Iya, jadi itu balik lagi, kalau mau LDR resikonya itu ya kayak gitu. Terus makanya harus ada komitmen, komunikasi itu paling penting di LDR. Asik. Itu dir. Kalau tuh lagi gimana anjing, gerak sendiri. Gerak sendiri tangannya anjing. Lagi ngapus anjing, lagi ngapus buku. Nanti gerak gini. Om. Nih, lagi ngapus buku. Anjir. Oke, jadi jangan suzon dulu Anda. Ya. Jadi, halo Feb, gue masih lanjut dulu nih. Wah, Feby hilang. Halo Feb. Gak gara-gara lu sih bancing. Gua. Yaudah, kita ke habis baterai, bentar. Oh my god, tumpah. Kenapa lagi? Nah, lu sendiri pernah ngalamin yang pacaran yang beda jarak gak? Gue LDR terus. Asik. Gila. Lu tantangan terberat tuh apa tuh pas di situ? Tantangan terberat gue rindu. Oh iya sih. Telah disiksa rindu kan LDR? Yang kan tadi kata lu. Nah. Betul. Menurut. Iya, tapi rindunya itu nggak kayak alay banget gitu loh. Iya, pasti enggak. Nah, menurut gue tuh satu. Apa tadi pertanyaan? Kalau misalnya dia tiba-tiba ngilang tanpa ngabarin, anjay, ngedit banget. Itu. Padahal dia nggak tahu. Apa lagi? Nah, kalian secara umumnya ya, lu menyarankan LDR atau enggak? Apa? Lu menyarankan LDR atau enggak? Iya. Karena gue nggak suka orang-orang ngebucin depan gue. Ya, itu kan tergantung orang-orang. Ada yang suka LDR kayak gue, ada yang nggak suka. Jadi itu beda-beda prinsip, weh. Gitu. Berarti LDR ini menurut tuh aman-aman aja sama komitmennya masih jalan ya? Iya. Oke. Betul. Oke, jadi kita udah dapat titik poin kalau LDR tuh yang untuk beda jarak nggak masalah, selama lu pada punya komitmen gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ke sweet dulu deh. Mau siapa nih? Tasya dulu atau Kyle dulu? Kyle dulu aja deh ya. Gue gelap anjing, gimana cara sweetnya? Belum selesai yang di bawah. Iya. Udah. Ya udah Kyle dulu deh ya, Kyle dulu.
Kahel, Ya. sebagai pacaran beda agama, menurut tuh apa pacaran beda agama itu wajar nggak sih? Wajar, sudah banyak di Indonesia. Nah, bahkan di kalangan teman-teman juga banyak. Nah, ini pertanyaan. Pacaran beda agama tuh rata-rata akhirnya sama seperti LDR yang jarak, tidak punya ending nih. Apa maksudnya? Nggak happy ending lah. Pasti kalau nggak direstuin, ujung-ujungnya ya gitu. Kita tahu harus ini. Kecuali salah satu harus pindah. Kan itu egonya besar sekali ya. Tahu untuk pacaran beda agama. Menurut tuh gimana? Tanggapan lu tentang yang kayak gitu-gitu? Ya, saya tidak tahu tanggapannya. Saya bingung mau nanggepin apa. Iya, maksudnya itu pacaran beda agama yang nggak apa yang sering nggak happy ending. Kan karena nggak pernah pacaran, jadi nggak tahu. Iya. Anggap aja lu pernah. Anggap aja pernah. Ya, anggap aja pernah. Misalkan lu lagi pacaran sama seseorang nih, misalkan kan nggak pernah. Iya. Nah, tiba-tiba pas udah pacaran setahun, terus lu sadar agama kita beda. Lalu gimana posisi lu? Kalau nanggepin itu? Ya udah, jalanin aja kalau gua. Walaupun pacaran beda agama kan yang terpenting kan toleransi antar satu sama lain. Yang penting bukan agamanya, yang penting kasih sayangnya. Asik. Dan perhatiannya. Gila. Ini yang ngapain pentingin agama? Ya lu pacaran ya saling sayang kan. Ngapain lu mau ngapain? Mau menimbulkan perpecahan? Ya enggak dong. Ya. Yang lain kalau mau interupsi juga nggak apa-apa ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada pertanyaan gitu. Gua. Terus endingnya gimana tuh kalau nikah? Pakai agama mana? Itu bisa dirukunkan secara bersama-sama. Antara lu mau nikah beda agama antar sesahabatnya, nggak apa-apa, bisa. Atau nggak bisa. Kan nikah harus pakai agama di Indonesia. Ada hukumnya kalau satu agama. Bingung saya. Ya. Pom. Saya tolonglah 30 detik dari sekarang. Ya tolonglah, saya bukan dosen agama di sini. Ya kalau menurut pelajaran agama yang gua dapat waktu itu bisa dirembukan itu. Ya salah satunya harus mengalah kalau gue bilang kalau harus kayak gitu. Mengalah mau ikut yang mana? Iya, mengalah. Mengalah itu nomor 1. Yuhu. Tapi banyak tantangannya loh. Big Summer Blow Up, tahu nggak? Itu Frozen. Bisa blow up. Waduh kok. Yang itu di Spa yang ada si Anna. Gua nggak nonton. Lu nggak pernah nonton Frozen sih? Nah, ya lu dong. Siapa nih? Lu juga harus ada. Iya, entar. Gua kesimpulan akhir. Nah, KL. Lu menyarankan orang pacaran beda agama atau enggak? Gue sih terserah sama yang lain bagaimana. Kalau gue ya, saran gue ya ikuti kata hati, apa ikuti aja. Kenapa harus dari gue? Ya kan ini sebagai pendengar kan membutuhkan yang kasih sayang gitu kan. Siapa tahu dengan ini lu bisa gitu. Ikuti kata hati sendiri. Asik. Oke. Jangan ngikutin kata orang lain. Itu. Oke. Ngerti. Nah, kita mau gue udah dapat kesimpulannya sih untuk yang pacaran beda agama. Nah, sekarang kita serahkan kepada pacaran beda suku. Nah, jadi untuk ini nih, Tasya, untuk pacaran beda ras, ini waduh susah juga nih. Menurut tuh wajar nggak sih? Kalau pacaran beda ras, wajar. Ya, maksud gue kan banyak nih yang tanda kutip seperti 2 orang di sebelah saya yang tadi sudah jelaskan. Kalau ternyata pacaran beda ras itu kadang agak sulit untuk happy ending juga karena masa persetujuan. Apa tanggapan lu? Tanggapan apaan ya? Tanggapan yang pacaran beda ras dan selalu sad ending gitu loh. Lebih ke ini sih, berarti kayak keluarganya tuh masih controlling banget sama kehidupan si orangnya. Lu merekomendasikan untuk pacaran beda ras atau enggak? Kalau mau, kenapa enggak? Yes, benar. Kemudian kan pacaran beda ras ini kan jadi masalah yang karena ya itulah yang tidak direstuin lah, alasan
bukan keluarganya gitu. Kan banyak nih. Nah, lu punya ini nggak? Mungkin gimana ya cara bilang? Kalau gue bilang saran tuh kayak itu terlalu terlalu anjing ya menurut gue. Kalau dikasih saran. Maksud gue gini, kalau misalkan lu menganjurkan untuk kayak gitu, lu kan tadi bilang nggak masalah nih. Gue ulang, gue ngubah bahasa. Kan tadi lu menyarankan, Mending tapi diem dulu, lu pikirin iya, kalimatnya baru lu ngomong. udah, Daripada gue bingung denger ya. udah, sudah. Lu begitu, lu nurut kata bunda dong. Iya, maaf bunda. Gini, maksud gue, lu kan menganjurkan. Sama-sama kakak. Lu punya tips gak untuk yang mungkin orang yang pacaran beda ras itu? Kan sering terombang-ambing gitu. Apa ya, bukan tips sih. Karena kalau tips kayak gimana ya, kayak misal tipsnya lu nikah lari gitu ya, lu durhaka dong sama orang tua lu gitu Iya, lah. itu bukan tips, itu mah durhaka anjir. Cuma kayak apa ya, tipsnya ya tahu sih. Emang apa tipsnya menurut lu? Menurut gue sih ya, debatin orang tua terus. Karena Kalau menurut, emang gak dikasih, kan pertanyaan lu itu kan, ya, kalau emang bener-bener gak dikasih, ya kalau emang nggak dikasih apa? ya, menurut gue pisah menjadi jalannya gitu. Karena Itu bukan karena tips dong. iya, karena tuh gini loh, menurut gue tuh pacaran beda jarak, pacaran beda agama, sama pacaran beda ras itu intinya satu, pacaran yang sama-sama banyak kendala. Ini yang harusnya dari tadi Tergantung gue sih. simpulin. Sebenarnya tergantung Nggak in general masalah enggak, gitu loh. yang maksudnya lebih riskan punya masalah. Itu pacaran-pacaran yang modern kayak gitu. Makanya yang gue bingung itu kenapa gue pengen bahas ini sebenarnya karena mereka ini unik dan banyak gitu loh. Kalau padahal orang tahu kalau ini in general agak tanda kutip bermasalah ya, tapi orang masih bisa ngejalanin itu gitu. Dan ya gitu. Dan gue pengen melihat dari pandangan lu pada gitu loh. Gitu sih. Jadi tadi tipsnya ya udah gitu aja ya berarti karena jujur untuk yang pacaran beda. Mending sebelum mulai tanyain dulu kalau nggak ortu boleh nggak, daripada lu udah loncat baru ketahuan gitu. Iya, komunikasi kan intinya. Karena yang Backstreet tuh bikin nyusahin. Apa Feby mau ngomong apa? Kok Backstreet kok berapa lama ya? Enggak, sampai sekarang gue Backstreet dah. Nyokap bokap gue gak ngasih gue pacaran kan. Lu dikasihnya apa, dijodohin? Ya enggak, maksudnya kayak ini masih kuliah, nanti-nanti aja gitu. Ya Allah. Takut terulang. Nah, oke, Tas, makasih ya kan udah tadi udah jawab. Makasih juga Karel dan Feby udah jawab juga kan. Cakep. Ini merasa kita bertiga kayak yang bukan punya podcast ya. Kiko punya podcast ya. Kan ini Kita diundang. kan kali ini tuh kita bawa gue bawanya sedikit beda karena kemarin ada yang bilang Tony ngomong mulu, ya udah gantian ke mereka bertiga sebagai moderator yang baik. Makanya gue bilang makasih dulu gitu dong, karena kan gue punya pandangan sendiri dong. Menurut gue LDR 3L itu 3, aduh susah, pokoknya LDR 3L. Gue tahu lu disabilitas ngomong R kok. Tenang. Iya betul, disabilitas ngomong R. Mohon semuanya dipahami. Iya. Nah, menurut gue tuh sebenarnya nggak masalah. Malah gue menyarankan gitu loh. Kecuali yang jarak ya, karena yang jarak itu sedikit sulit. Karena ada orang yang tanda kutip gak bisa komitmen. Ditinggal sedikit, tiba-tiba udah belok ke cewek lain gitu kan. Ada. Tapi sosokan LDR biar edgy. Nah, menurut gue gitu. Menurut gue tuh sebenarnya nggak masalah sama lu tahu komitmen gitu loh. Karena gue pernah dengar quote kan, untuk ini gue ngomongin yang relationship dulu ya. Kalau kita rindu, kita bisa ketemu. Tapi kalau hati yang rindu, kita harus ngapain? Gitu. Ada quote-nya itu. Wih, keren banget lu. Ada quote itu. Dulu gue mikir kayak gitu. Keren kan? Nah, malah menurut gue tuh sama lu tahu komitmen, sama lu yakin itu bisa sebenarnya. Untuk yang pacaran beda agama, pacaran beda jarak ya. Misalkan pacaran yang satu di negeri mana atau di daerah mana, kalau lu yakin nggak masalah gitu. Cuma masalahnya apakah keyakinan lu itu berlaku kepada kepada pasangan lu gitu kan. Bisa aja lu yakin, tapi apakah pasangan lu seyakin lu gitu kan. Untuk yang pacaran beda agama,
pacaran apa tadi yang LDR ya? Iya, LDR beneran. Kalau yang pacaran beda agama, menurut gua itu nggak masalah sebenarnya untuk pacaran beda agama. Bukan karena pengen blending bikin agama baru, bukan gitu maksud gua. Maksud gua tuh LDR, kenapa menurut gua boleh menyarankan, karena lu baru nggak tertutup gitu loh. Lu bisa malah lebih menghargai, karena perbedaan itu saling melengkapi, bukan saling memisahkan. Kalau persamaan, lu malah jadinya ya gitu-gitu aja gitu, stabil-stabil aja. Mungkin pacarannya nanyanya udah makan belum, ya kan, itu bosen lah ya. Udah makan belum, pasti kan makan dong, namanya manusia gitu loh. Terus untuk yang pacaran beda agama, menurut gua nggak masalah sama ini. Dan kalau misalkan mau lanjut ke tingkat yang lebih serius, itu harus lebih diomongin gitu loh. Dan lu kan nggak mungkin mau pacaran cuma buat main-main doang. Lu pasti harus ngomongin itu gitu loh. Iya, itu tips, jangan pacaran main-main. Anjing emang pacaran main-main. Nah, udah umur udah tua juga gitu. Ya, untuk kita udah tua. Untuk kali ini kita udah hampir udah mencapai quarter life crisis lah. Udah mau mencapai quarter life. Hampir. Ada satu yang udah maksudnya gua. Nah, jadi gimana ya? Jangan main-main lah. Lu harus tahu konsekuensinya dan sadar. Dan untuk yang pacaran beda ras, ini menurut gue sebenarnya nggak masalah. Tapi kan ada tanda kutip ras yang trauma kalau pacaran yang nikah sama beda ras gitu, atau yang strict gitu kan. Cuma itu menurut gue tuh nggak masalah. Kalau emang sama-sama mau dan dibolehin nggak apa-apa. Makanya yang gue bilang komunikasi itu ada jalannya gitu loh. Dan jangan backstreet tiba-tiba gitu. Kayak Feby jangan backstreet gitu maksud gue. Ya gimana nggak dikasih? Iya, makanya kalau bisa kalau gas mah gas aja. Gitu, itu pandangan gue ya. Jadi terima kasih yang udah dengerin podcast ini. Mungkin yang dari Spotify mau tahu apa suara hati bisa cek di YouTube kita. Cek suara hati kapan lagi dah? Sabar, cu. Oh iya. Sabar, cu. Nah, jadinya buat yang YouTube, kalau kata Feby jangan lupa like, comment, subscribe, ya gue udah hafal. Dan jangan di skip. Tetap tunggu konten-konten kita, podcast kita, suara hati kita, Kaf Mabal kita, dan see you soon. Bye-bye. Stay healthy. Bye. Stay healthy juga.